Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran saya, Firman Pribadi. Hari ini kita akan membahas mengenai resiko kredit atau credit risk gitu ya. Nah, kita akan lihat gitu ya. Ini saya, Firman Pribadi, dan ini adalah kantor saya, Gedung Pasca Sarjana, lantai 2, ruang dosen Mars UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya. Kita lanjutkan. Apa itu resiko kredit gitu ya? Nah, resiko kredit adalah resiko yang terjadi jika counterparty atau mitra dari lembaga keuangan tidak bisa memenuhi kewajibannya. Tentunya tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya gitu ya. Lalu resiko kredit ini masih menjadi resiko dominan akan kegagalan lembaga keuangan. Misalnya di sini adalah bank gitu ya. Nah, kurang lebih 80% resiko kegagalan dari lembaga keuangan itu diakibatkan oleh resiko kredit ini. Nah, kita lihat ini adalah beberapa model kualitatif untuk penilaian kredit gitu ya. Pertama adalah borrower specific factor atau faktor khusus dari debitur atau peminjam gitu ya. Nah, di sini ada 3 borrower specific factor. Pertama adalah reputation, yang kedua adalah leverage or capital structure, yang ketiga adalah volatility of earning. Kita bahas satu-satu. Apa itu reputation? Reputation adalah riwayat kredit masa lalu yang akan menjadi dasar penilaian bagi penilai kredit gitu ya. Jadi biasanya penilai kredit akan melihat bagaimana riwayat kredit masa lalu dari calon debitur. Jika riwayatnya buruk, maka tentunya juga reputasinya akan buruk. Jika baik, maka reputasinya akan baik gitu ya. Oke, lalu yang kedua, apa itu leverage or capital structure? Leverage atau capital structure adalah rasio hutang dengan equity. Jadi di sini dilihat apakah rasio hutang dengan equity-nya tinggi atau tidak gitu ya. Jadi semakin tinggi hutang dibandingkan dengan equity, maka akan semakin tinggi rasio leverage-nya. Oleh karena itu, semakin tinggi hutang maka kemungkinan gagal bayar akan semakin tinggi gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi pemberi kredit gitu ya atau calon kreditor tentunya akan berpikir ulang kalau rasio hutang dengan equity ini sangat tinggi atau rasio leverage di perusahaan sangat tinggi. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Apa itu volatility of earning? Volatility of earning adalah semakin tinggi volatilitas atau fluktuasi aliran earning atau aliran labanya gitu dari perusahaan, maka akan semakin tinggi juga kemungkinan perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya, gitu ya. Nah, ini 3 dari borrower specific factor. Lalu ada yang kedua mengenai market specific factor atau faktor khusus dari pasar. Nah, ada 2 model penilaiannya. Pertama adalah the business cycle atau siklus bisnis gitu ya. Siklus bisnis adalah untuk menilai kemungkinan atau probabilitas gagal bayar dari debitur gitu ya. Lalu yang kedua ada the level interest rate atau level suku bunga, di mana semakin tinggi bunga gitu ya, maka akan semakin tinggi juga risiko kredit dari debitur. Yaitu tingginya bunga gitu ya, akan berkorelasi dengan tingginya risiko kredit. Oke, kita lihat selanjutnya ada penilaian kredit dengan kerangka 3R dan 5C. Apa itu 3R gitu ya? Nah, 3R ini terdiri dari return, repayment capacity, risk bearing ability. Nah, apa ini return? Return itu berkaitan erat dengan hasil yang diperoleh dari pengguna kredit yang diminta gitu ya. Jadi apakah kredit tersebut bisa menghasilkan return yang tinggi gitu ya untuk melunasi hutang dan bunganya. Lalu yang kedua, repayment capacity ini akan berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo atau hutangnya jatuh tempo gitu ya. Jadi kemampuan dia untuk mengembalikan hutangnya ketika hutangnya jatuh tempo. Lalu yang ketiga ada risk bearing ability. Risk bearing ability ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit gitu ya. Lalu jaminan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh kreditor dalam kaitannya dengan risk bearing ability. Jadi kemampuan menanggung risiko gitu ya. Jadi di sini perlu dipertimbangkan juga adanya jaminan gitu ya. Nah, oke, lalu terkait dengan 5C. Apa saja 5C? 5C itu adalah 1 kolateral.
Kolateral adalah aset yang dijaminkan untuk suatu pinjaman gitu ya. Nah, jadi tadi terkait dengan yang risk bearing ability, ini adalah kolateral atau jaminan. Jadi ketika seorang debitur atau calon debitur ingin mengajukan kredit, maka biasanya penilai kredit akan melihat juga apa jaminannya gitu ya. Karena apa perlunya jaminan ini? Yaitu jika gitu ya, sesuatu hal pinjaman tidak bisa dikembalikan, maka jaminan ini bisa dijual untuk menutup pinjaman tersebut gitu ya. Oleh karena itu, lembaga keuangan biasanya akan meminta jaminan yang nilainya lebih tinggi atau lebih besar dari jumlah pinjaman. Lalu 5C yang kedua adalah condition. Condition ini adalah sejauh mana kondisi perekonomian akan mempengaruhi kemampuan mengembalikan pinjaman gitu ya. Jadi jika kondisi perekonomian memburuk, maka kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan atau kesulitan keuangan akan semakin tinggi juga gitu ya. Nah, kalau semakin tinggi kesulitan keuangannya, maka kemungkinan perusahaannya untuk mengalami kesulitan pelunasan pinjaman juga akan semakin tinggi. Nah, ini mengenai condition. Lalu 5C yang lainnya, yang ketiga adalah karakter. Karakter ini menunjukkan kemauan peminjam atau debitur untuk memenuhi kewajibannya. Nah, kemauan ini gitu ya akan berkaitan dengan sifat dan watak dari peminjam. Makanya karakter gitu ya. Jadi sifat dan watak dari peminjam atau debitur. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, tetapi tidak mau mengembalikan, akan mempunyai karakter yang tidak mendukung untuk pemberian kredit, gitu ya. Oleh karena itu, si pemberi pinjaman akan sangat memperhatikan karakteristik ini dengan seksama. Lalu yang keempat dari 5C adalah capacity. Capacity adalah kemampuan peminjam atau debitur untuk melunasi kewajiban hutangnya. Ya. Nah, capacity ini juga bisa dilihat dari masa lalu atau track recordnya, gitu ya. Bagaimana kemampuan dia untuk memenuhi pelunasan hutangnya, gitu ya. Nah, kalau track recordnya masa lalu buruk, maka ini juga akan menjadi catatan bagi penilai kredit, gitu ya. Kalau baik juga akan menjadi catatan bagi penilai kredit. Nah, yang kelima adalah kapital. Kapital adalah posisi keuangan perusahaan atau peminjam secara keseluruhan. Lah, kondisi keuangan bisa dilihat melalui analisis keuangan seperti analisis rasio. Oleh karena itu, gitu ya, bank atau lembaga keuangan harus memperhatikan komposisi hutang dengan modal sendiri. Jika hutang terlalu besar, maka kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan juga akan semakin besar. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, lalu kita bisa lihat ada penilaian kredit lain, bentuknya adalah bentuk kuantitatif gitu ya. Kalau tadi model kualitatif, dan sekarang kita adalah bentuk kuantitatif. Ada dua model di sini, model credit scoring model dan kedua adalah New World Model or Credit Risk Measurement and Pricing gitu ya. Nah, di credit scoring model itu ada 3 model, yaitu model probabilitas linear, model probabilitas logit, dan model diskriminan linear. Sedangkan di New World Model or Credit Risk Measurement and Pricing ada 4 model, yaitu term structure, mortality rate, dan model RAROC atau Risk Adjusted Return on Capital, dan yang terakhir atau yang keempat adalah model opsi. Nah, hari ini atau di video ini kita akan membahas model diskriminan analisis gitu ya. Nah, ini model diskriminan analisis biasanya dikenal juga dengan Altman model. Nah, di Altman model ini biasanya melewati sebuah proses gitu ya, sebuah proses penelitian gitu, lalu setelah dihitung lewat proses secara statistik gitu ya, lalu akan ditemukan misalnya Z itu sama dengan 1,2 kali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 dan ditambah 1,0 dikali X5, di mana X1 ini mewakili working capital dibagi dengan total asset ratio. Lalu yang X2 adalah return earning dibagi total asset ratio. Nah, yang ketiga atau X3 adalah earning before interest and tax dibagi dengan total asset ratio, sedangkan X4 adalah market value of equity ya dibagi dengan book value of long term debt ratio. Lalu X5 adalah sales dibagi total asset ratio. Nah,
Jika nanti ya dari hasil perhitungan nanti X1, X2, X3, X4, X5 ini ketemu angkanya, maka kita akan bisa menentukan nilai Z. Nah, di mana gitu ya, untuk perusahaan dengan Z-score atau nilai Z-nya kurang dari 1,81, maka gitu ya, si pemberi kredit harus mempertimbangkan untuk meminjamkan perusahaan. Kenapa gitu? Karena perusahaan yang punya Z-score kurang dari 1,81, maka artinya perusahaan akan memiliki kemungkinan risiko gagal yang tinggi atau risiko default yang tinggi. Nah, di sisi lain, jika Z-score-nya terletak antara 1,81 dan 2,99, artinya perusahaan itu dengan risiko gagal atau risiko default tidak pasti. Selanjutnya di sisi lain, jika nilai Z-score-nya lebih besar dari 2,99, maka perusahaan ini akan memiliki risiko default atau risiko gagal yang rendah. Jadi ini kita bisa lihat gitu ya. Jadi bagaimana kondisi risiko gagalnya tinggi, risiko gagalnya tidak pasti, dan risiko gagalnya rendah. Nah, risiko gagalnya tinggi itu ketika nilainya gitu ya kurang dari 1,81, yang risiko gagalnya tidak pasti berarti terletak di antara 1,81 dan 2,99 Z-score-nya. Lalu ketika Z-score-nya tinggi sebesar 2,99 berarti mempunyai arti atau berarti bahwa resiko kemungkinan gagalnya debitur itu adalah rendah gitu ya, atau calon debitur kemungkinan gagalnya rendah. Nah, kita lihat ini contohnya gitu ya. Misalkan rasio keuangan dari perusahaan yang akan mendapatkan kredit memiliki nilai X1, X2, X3, X4, X5 seperti berikut. Di mana X1-nya adalah 0,2, X2-nya adalah 0, X3-nya adalah minus 0,2, sedangkan X4-nya 0,10, lalu X5-nya adalah 2,6. Nah, dari nilai X1 hingga X5 ini tampak gitu ya, bahwa rasio X2 adalah sebesar 0 ini, dan rasio X3-nya adalah negatif. Apa maknanya? Artinya gitu ya, mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki earning atau laba negatif atau perusahaan tadi sedang mengalami kerugian. Gitu ya. Lalu kita lihat bagaimana jika rasio X4-nya tinggi gitu ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang berhutang atau kreditor memiliki utang yang tinggi gitu ya. Nah, namun rasio modal kerjanya atau kapital X1 dan rasio sales aset atau X5-nya mengindikasikan bahwa perusahaan cukup liquid dan volume penjualannya masih terjaga dengan baik. Jadi kita bisa lihat di sini, X4-nya gitu ya 0,1 gitu ya. Nah, modal ini X2-nya 0,2 dan X5-nya 2,0 gitu ya. Ini dia menunjukkan bahwa working capital di X1 atau rasio sales dengan total asetnya atau X5 menunjukkan bahwa perusahaan itu masih cukup liquid dan volume penjualannya masih terjaga dengan baik gitu ya. Nah, lalu gitu ya, ketika kita hitung tadi, ketika nilai ini kita temukan, maka kita bisa menghitung nilai Z-score-nya gitu ya. Nah, berapa sih nilai Z-score-nya? Misalnya kita lihat tadi. Jadi dengan 1,2 dikali 0,2, lalu ditambah dengan 1,4 dikali 0, ditambah 3,3 dikali minus 0,22, lalu ditambah 0,6 dikali 0,1 dan 0,1 dikali 2,0 gitu ya. Hasilnya sama dengan 0,24 ditambah 0 minus 0,6 ditambah 1. Z-score-nya ketemu sebesar 1,64. Apa maknanya? Nah, kita sekali lihat ya. Dengan Z-score kurang dari 1,81, maka perusahaan ini masuk dalam resiko default atau resiko gagal. Oleh karena itu, lembaga keuangan seharusnya tidak memberikan kredit kepada perusahaan ini hingga perusahaan ini memiliki laba yang meningkat. Ya, jadi labanya bagus, baru bisa diberikan kredit. Tapi kalau kondisinya seperti ini, sebaiknya kreditor tidak memberikan kreditnya karena posisi perusahaan berada dalam resiko kemungkinan gagal membayar pinjaman yang tinggi. Demikian pembahasan kita mengenai risiko kredit hari ini gitu ya, bagaimana
penilaian risiko kredit atau penilaian pemberian kredit secara kualitatif dan kuantitatif. Dan di kuantitatif kita menggunakan model Altman. Lalu di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas model-model kredit yang lainnya seperti model opsi atau model Merton gitu ya, model opsi dari Merton dalam penilaian risiko kredit dari sebuah lembaga keuangan. Demikian video saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.